Puji Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan. Sebelumnya kita mau ucapkan dulu ya. Matius 7 ayat 21. Siap semua? Kita ucapkan ya, Matius 7 ayat 21. Yuk. 2, 3. Matius 7 ayat 21. Tujuan hidupku melakukan kehendak Bapa. Kita berdiri, angkat Alkitab tinggi-tinggi, kita ucapkan lagi dengan sungguh-sungguh. Pengakuan kita, Alkitab adalah firman Tuhan. Yuk. 2, 3. Aku percaya Alkitab adalah firman Tuhan. Ketika aku membaca, mendengar, melakukannya, aku pasti berbahagia. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita akan terus belajar ya firman Tuhan. Saudara, kita sore ini mau belajar firman Tuhan, kebanggaan yang dibuang. Buka Filipi pasal 3 ayatnya yang keempat. Kebanggaan yang dibuang. Filipi pasal 3 ayat yang keempat, saya tunggu, kita akan baca lagi sama-sama ya. Filipi pasalnya yang ketiga, ayatnya yang keempat. Sudah dapat? Kalau sudah dapat kita akan baca sama-sama. Filipi pasal 3 ayat 4. Saudara jangan tutup ya. Kita hanya akan lihat di Filipi dan 1 ayat, 2 ayat paling keluar dari Filipi ya. Tapi semua kita akan lihat dari suratan Filipi. Siap semua? Ayat yang keempat Filipi pasal 3. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Saya akan baca dulu dalam terjemahan sederhana Indonesia ya. Dari terjemahan sederhana Indonesia ayat yang sama Filipi pasal 3 ayat 4. Demikian, kalau guru-guru palsu itu merasa bahwa mereka bisa bergantung kepada hal-hal jasmani seperti itu atau status mereka dalam agama Yahudi, maka saya lebih pantas lagi berbangga atas hal yang seperti itu. Nah, saudara, kita lihat bahwa Rasul Paulus sudah memberitahu ya kepada jemaat di Filipi bahwa jangan sampai hal-hal lahiriah, hal-hal jasmani, perkara-perkara dunia ini menjadi ukuran rohanimu. Karena pengajar-pengajar palsu, guru-guru palsu, mereka mengajarkan tentang hal jasmani. Yaitu kalau kalian disunat, maka kalian akan mendapat keselamatan. Karena itulah pengertian mereka dalam hal Taurat. Nah jadi saudara, kita lihat Rasul Paulus ketika mendengar bahwa jemaat yang ada di Filipi diajarkan dengan pengertian yang salah hal jasmani. Ketika mereka melakukan Taurat, mereka pasti selamat. Saudara, pada hal Taurat kita tahu semua mengarah kepada hal jasmani, kepada hal yang ada di dunia ini. Dan kita juga tahu tidak ada satu orang pun yang sanggup melakukan Taurat. Makanya itu digenapi di dalam kehidupan Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita maju. Ketika mereka mengajar bahwa hal jasmani itu jadi kebanggaan dengan melakukan Taurat, mereka pasti dibenarkan, mereka pasti diselamatkan. Rasul Paulus berkata itu tidak benar. Makanya saudara, apa yang diajarkan oleh guru-guru palsu itu, ya hal-hal jasmani yang diajarkan, Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Filipi ayat yang keempat yang kita sudah baca, dikatakan kalau guru-guru palsu itu merasa bahwa mereka bisa bergantung kepada hal-hal jasmani seperti itu atau status mereka dalam agama Yahudi, maka saya lebih pantas lagi berbangga atas hal seperti itu. Saudara, kalau mau dibanding dengan Paulus ya sebelum dia jadi rasul, maka saudara kita lihat mereka tidak ada apa-apanya. Saya sudah katakan Saulus
yang muda ini atau pemuda yang bernama Saulus, ya saudara, ada hal-hal yang dimiliki olehnya dan di usia yang sama orang-orang muda lain tidak memilikinya. Ya nanti kita akan lihat, ya kebanggaan yang dibuang. Saudara, ada banyak hal yang bisa dibanggakan di dalam hidup kita. Ya, ada banyak perkara. Misalnya satu contoh aja, kita ketemu teman yang sudah lama nggak ketemu. Ya terus mereka bilang, aduh kamu masih tetap cantik seperti dulu. Kira-kira ya apa hati kita? Empot, berbunga-bunga. Iya kan, seneng. Nah itu kebanggaan. Itu kebanggaan walaupun kita tidak merasa saya ingin bangga. Enggak, tapi ketika ada orang atau teman lama kita yang ketemu. Aduh kamu masih tetap cantik seperti 10 tahun lalu. Kamu tetap ganteng seperti 20 tahun lalu. Hati kita berbunga-bunga, itu bangga. Ada banyak sekali perkara di dalam hidup kita. Hal-hal yang bisa jadi kebanggaan kita. Nah saudara, bangga dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya saudara, kita lihat, loh, enggak saya tulis, maaf. Ya, bangga dari Kamus Besar Bahasa Indonesia itu ditulis merasa gagah karena punya keunggulan. Jadi orang yang bangga itu diartikan dia merasa gagah karena punya keunggulan atau kelebihan dari orang lain. Ya, saudara. Lalu juga bangga yang kedua dihubungkan atau ada hubungannya dengan tidak mau menurut. Aneh ya saudara. Bangga itu merasa lebih diri, merasa lebih mampu. Ya, jadi itu arti bangga. Lalu yang kedua dihubungkan dengan tidak mau menurut. Memang saudara, orang yang merasa bangga dengan dirinya, biasanya orang itu sombong. Itu sebabnya hubungannya kenapa Kamus Besar Bahasa Indonesia memberi arti tidak mau menurut. Karena orang yang memiliki kebanggaan, selain dia merasa lebih dari orang lain karena punya kemampuan yang lebih, orang itu juga biasanya sombong. Makanya tidak mau menurut. Ya kan saudara? Coba saudara lihat orang-orang yang merasa sombong, punya kelebihan. Banyak kali tidak mau menurut. Nah sekarang kita mau lihat ayat yang kelima ya. Ayat yang kelima, yuk kita baca. Filipi pasal yang ke-3 itu ayat yang kelima. Tadi kita sudah baca ayat 4. Paulus berkata, aku lebih pantas lagi berbangga atas apa yang aku miliki. Ya, makanya kita punya judul membuang atau kebanggaan yang dibuang. Yuk kita lihat ayat 5, kita baca sama-sama ya. Filipi pasal 3 ayat 5. 2, 3. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Kita lihat kebanggaan yang ditanggalkan atau yang dibuang oleh Rasul Paulus ya, ketika dia sudah bertemu dengan Tuhan Yesus. Di jalan menuju Damsyik, Tuhan datang secara pribadi menemui Rasul Paulus. Ya saudara, dia sebelum jadi Rasul kita tahu dia bernama Saulus, pemuda yang bernama Saulus. Nah saudara, ayat 4 tadi, kalau kalian guru-guru palsu ingin membanggakan hal-hal jasmani, hal-hal lahiriah, hal-hal yang ada di dunia, aku lebih bisa membanggakan diriku. Kenapa? Ayat ini berkata dia disunat. Saudara kita tahu sunat itu adalah perjanjian Allah dengan Abraham. Dan ketika bangsa Israel mempunyai seorang anak laki-laki, maka setelah zaman Abraham pada hari ke-8 mereka harus disunat. Ya. Keturunan dari Israel pada hari ke-8 harus disunat. Nah saudara, kita lihat Rasul Paulus ya, sesudah dia bertemu dengan Tuhan Yesus, apa yang dia banggakan dulu ya, sunat itu sebagai tanda bahwa dia keturunan Abraham. Sebagai tanda, ini loh bapakku Abraham.
Sebab bangsa Israel, orang-orang Farisi pada zaman itu, mereka bangga sekali kalau mereka keturunan Abraham. Ya, mereka pernah bilang, bapak kami Abraham, bapakmu siapa? Nah, saudara, kita lihat, Paulus berkata, kalau kamu berkata bapakmu Abraham, aku juga bapakku Abraham. Karena aku disunat pada hari yang ke-8. Ya, itu sesuatu yang bisa dibanggakan oleh Rasul Paulus. Itu sesuatu yang bisa dia ceritakan. Aku keturunan Abraham, sama seperti kalian juga keturunan Abraham. Secara jasmani maksudnya. Ya, jadi saudara, kita lihat Rasul Paulus punya itu. Nah, sekarang kita lihat lagi ayat yang ke-5. Dikatakan, selain aku disunat, ya ayat ke-5, disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel. Dari suku Benyamin. Saudara, saya tuh berpikir, kok dia bilang dari suku Benyamin? Memang ternyata Rasul Paulus ini orang Israel dari suku Benyamin. Kenapa dia bilang aku disunat? Aku bisa bangga karena aku keturunan Abraham. Dan aku suku Benyamin. Ternyata saudara, Paulus berkata begitu kalau saudara kembali ke perjanjian lama. Waktu bangsa Israel ribut sama Tuhan. Minta seorang raja agar mereka diperintah seperti bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Yang memiliki raja yang memerintah. Ya, karena selama itu saudara, sebelum ada raja, bangsa Israel diperintah oleh Allah. Itu sebabnya waktu itu dikatakan teokrasi. Yang menjadi raja, yang menjadi pemerintahan, yang menjadi pimpinan bangsa Israel. Waktu mereka belum punya raja adalah Tuhan. Nah, ketika bangsa Israel ribut minta raja seperti bangsa yang ada di sekitar mereka, bangsa-bangsa lain. Maka saudara, kita tahu Samuel diutus oleh Tuhan untuk pergi ke suku-suku Benyamin. Karena Tuhan bilang ada salah seorang pemuda di suku Benyamin yang aku lihat dia bisa menjadi raja. Dan kita tahu siapa namanya? Saul. Saudara, kita lihat. Jadi raja pertama yang memerintah Israel itu adalah Saul. Pemuda dari suku Benyamin. Makanya Paulus bilang, kalau aku mau bangga, aku bangga. Aku disunat hari ke-8, berarti aku keturunan Abraham secara jasmani. Kemudian aku dari suku Benyamin. Kamu tahu, sukuku adalah raja pertama yang memerintah Israel. Bisa dibanggakan, iya kan saudara? Patut dibanggakan. Paulus bisa berkata, sukuku, suku yang memerintah Israel pertama. Siapa namanya? Kamu tahu enggak? Kamu tahu enggak? Kalau misalnya terjadi ya ejek-ejekan, Paulus akan bilang, kamu tahu siapa nama raja pertama? Siapa? Kalau mereka enggak pernah ngerti sejarah, enggak tahu. Tapi Paulus berkata, Saul itu nenek moyangku yang pertama yang jadi raja memerintah Israel. Jadi saudara, kita lihat dia bisa berbangga. Selain dia disunat sebagai keturunan Abraham, sukunya adalah suku Benyamin, raja pertama yang memerintah Israel yang bernama Raja Saul. Lalu saudara, di dalam ayat yang ke-5 itu juga dikatakan aku orang Farisi, ya dikatakan di dalam itu ayat itu dikatakan disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Saudara, kita tahu orang Farisi, orang yang taat kepada Taurat. Orang yang berpegang teguh kepada Taurat. Ajaran mereka adalah ajaran Taurat. Ajaran-ajaran yang mereka pahami itu adalah ajaran Taurat. Makanya orang Farisi selalu disebut ahli Taurat. Kenapa? Karena memang mereka hafal saudara. Taurat yang ada itu hafal. Ya, kita enggak hafal. 10 hukum Taurat aja coba saudara sama saya hafalin. Mabuk kan? Ya kan 10. Ya, yang pertama apa, yang kedua apa, yang ketiga sampai yang terakhir ke-10. Yang ke-10 jangan mengingini milik orang lain ya. Nah, itu yang saya ingat. Yang pertama Tuhan.
Ya, kemudian tidak boleh ada patung. Kamu jangan menyembah, ya, baru hukum yang lain, Sabat dan seterusnya. Saudara, kita lihat Paulus berkata, aku orang Farisi, aku hafal Taurat. Apa yang mau kalian lawan dari aku? Kan begitu kalau dia mau berkata, aku punya hal-hal jasmani, aku memiliki hal-hal yang kalian tidak punya. Belum tentu, saudara, orang-orang Farisi waktu itu, ya, yang ngajar soal sunat itu hafal Taurat yang ada. Tapi Paulus, dia hafal. Nah, jadi saudara, kita lihat, ini loh kebanggaan yang dimiliki oleh Paulus. Kita maju dulu. Kita maju ayat yang ke-6. Yuk kita baca sama-sama. Dari Filipi pasal 3 ayat yang ke-6 ya. Filipi pasal 3 ayat yang ke-6. Yuk, 2, 3. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Nah, saudara, kita lihat. Tadi dia berkata, aku keturunan Abraham karena aku disunat. Kemudian juga dia berkata, aku dari suku Benyamin, suku pertama yang memerintah jadi raja atas bangsa Israel adalah sukuku. Ya kan? Kemudian dia katakan, aku orang Farisi, aku ahli Taurat, aku hafal Taurat, aku ngerti Taurat. Lalu saudara, ayat yang ke-6 dikatakan penganiaya. Kalau mau dibanggakan katanya. Aku menganiaya orang-orang Kristen, pengikut-pengikut Tuhan Yesus, pengikut jalan Tuhan Yesus, yang hidup seperti Tuhan Yesus, aku aniaya. Kenapa si Saulus ini sebelum jadi Paulus menganiaya orang Kristen? Karena saudara, dia punya pemahaman yang salah. Bahwa orang yang tidak mengikuti Taurat, tidak ikut ajaran Taurat, ya saudara, mereka adalah orang-orang sekte. Sekte itu aliran sesat. Mereka adalah sekte-sekte pengikut jalan Tuhan Yesus. Itu sebabnya saudara, si Saulus ini menganiaya jemaat yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang meneladani hidup Tuhan Yesus, yang mereka melakukan kehidupan seperti Tuhan Yesus hidup. Di hadapan Saulus mereka sesat. Itu sebabnya mereka aniaya. Saulus berpikir dengan menganiaya orang-orang yang mengikut jalan Tuhan Yesus, yang hidup seperti Tuhan Yesus, dia berpikir dia sudah membela Yahweh atau Allah yang disembah olehnya. Nah, ini loh saudara. Dia merasa aku menganiaya ini, aku membela Tuhanku. Tuhan yang dia kenal lewat ajaran Taurat. Tuhan yang dia percaya adalah Tuhan yang benar, yang diajarkan di dalam Taurat. Saudara, kita lihat. Dia berkata, aku penganiaya. Kenapa aku menganiaya? Karena aku membela Tuhanku. Yang dia percaya sekali lagi lewat ajaran Taurat yang dia sudah terima. Kita lihat saudara. Itu patut dibanggakan secara hukum Taurat. Ya. Secara hukum Taurat dia patut bangga karena aku membela Tuhanku, Yahweh atau Yehova itu yang aku percaya. Nah, kemudian ayat yang ke-6 dikatakan lagi ya saudara. Karena dia tahu orang-orang Kristen waktu itu beda dengan dia. Kalau orang-orang Kristen mengikuti jalan Tuhan Yesus, hidupnya seperti Tuhan Yesus, tapi dia tidak. Nah, lalu di dalam ayat yang ke-6 dikatakan lagi, selain dia menganiaya orang-orang karena dia berpikir mereka adalah sesat, ikut ajaran sesat. Lalu dikatakan dia selain menganiaya, dikatakan dalam hukum Taurat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Saudara, kita lihat. Paulus berkata, selain aku membela Tuhan yang aku percaya lewat apa yang aku terima dari Taurat, maka dikatakan, aku tidak bercacat dalam melakukan hukum Taurat. Dengan kata lain saudara, si Saulus muda ini berusaha dia tidak berbuat melanggar hukum Taurat. Ya, tapi dia sudah melanggar. Dengan mengejar-ngejar orang Kristen, menganiaya orang Kristen pada waktu itu dia sudah melanggar kan.
Tapi dia bilang, aku tidak pernah melanggar. Aku adalah orang yang tidak bercacat dalam hukum Taurat. Saudara, kita lihat. Sering kali kita juga merasa aku tidak bercacat di hadapan Tuhan. Aku tidak salah di hadapan Tuhan. Iya kan? Padahal banyak salah. Padahal banyak salah. Saudara. Ya. Lalu saudara, kita maju dulu. Nanti saya ingin. Selain dia tidak bercacat dalam hukum Taurat, kita tahu si pemuda yang bernama Saulus ini punya masa depan di dalam golongan Farisi. Kenapa? Karena dia punya otak yang brilian, yang encer. Nek orang bilang encer itu bukan berarti kopyak ya, otaknya gini, kopyak bukan. Tapi IQ-nya saudara, Saulus muda ini punya otak, punya IQ yang luar biasa. Makanya dia dikasih surat oleh pemimpin loh. Yang ngasih surat ini pemimpin dari golongan Farisi, dari ahli Taurat. Kasih surat langsung, ayo kamu pergi aniaya orang Kristen, tangkap, bunuh mereka. Saudara, kalau pemimpin Farisi ini tidak melihat Saulus punya masa depan yang baik, nggak mungkin dikasih kepercayaan surat, iya kan, untuk menganiaya, nggak mungkin. Mereka melihat ini orang punya modal yang sangat baik, dia bisa jadi pemimpin yang jahat nanti. Ya, saudara, kita lihat punya masa depan, Ya, lalu saudara kita lihat dulu ayat yang ke-7. Yuk, ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 Filipi pasal 3. Yuk, ya. Kita baca 2, 3. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Jadi saudara, kalau dulu dia berkata, aku orang yang bersunat, berarti keturunan Abraham. Kemudian aku suku Benyamin, raja pertama yang memerintah Israel adalah orang dari suku Benyamin. Kemudian aku orang Farisi, ya, tergolong ahli Taurat. Kemudian dia juga berkata, aku sebagai orang yang menganiaya orang Kristen karena aku membela Tuhanku. Kemudian dia juga tidak bercacat di hadapan banyak orang tentang melakukan hukum Taurat. Dan dia juga punya masa depan. Saudara, kita lihat hal-hal yang dimiliki oleh Paulus secara jasmani. Dia bilang ayat yang ke-7. Tetapi yang dahulu aku anggap keuntungan, merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Saudara, apa yang dahulu si Saulus merasa untung dengan memiliki apa yang tadi kita sudah belajar, saudara. Tapi ketika dia bertemu Tuhan Yesus secara pribadi, Tuhan mendatangi dia secara pribadi, dan Tuhan ajar dia, Tuhan didik dia, maka saudara dikatakan dulu yang aku rasa itu adalah keuntungan. Ketika aku bertemu Tuhan Yesus, itu aku anggap rugi. Saudara, dia merasa rugi. Kenapa? Karena dia tahu ketika dia diajar secara pribadi oleh Tuhan. Ya saudara, saudara bisa baca itu. Aku pernah dikatakan diajak oleh Tuhan, entah dalam tubuh, entah dalam roh. Ya, Tuhan ajak dia secara pribadi, dididik oleh Tuhan. Maka saudara, ketika dia tahu, oh seperti ini toh hidup yang benar. Hidup yang melakukan kehendak Bapa, hidup yang diingini oleh Bapa. Maka saudara, semua yang dulu jadi kebanggaannya dikatakan aku anggap rugi. Dulu yang aku pikir itu sesuatu yang bisa aku banggakan, keuntungan buat diriku, itu aku anggap tidak ada apa-apanya. Ya, saudara. Saudara, kita lihat dari poin-poin yang dimiliki di dalam hidup Rasul Paulus, ya.
dikatakan dia bangga sebagai keturunan Abraham secara jasmani. Banyak kali kita hari-hari ini pun merasa bangga kalau kita sudah jadi Kristen. Iya kan? Karena kita pikir kalau kita sudah jadi Kristen, percaya Tuhan Yesus, mati masuk surga. Kita sekarang tahu, nih loh, standar surga. Bukan orang yang cuma datang ke gereja, bukan cuma percaya Tuhan Yesus, bukan cuma ngaku orang Kristen, tapi hidupnya tidak seperti Tuhan Yesus hidup. Karena kita sudah belajar bahwa Kristen adalah jalan hidupnya Tuhan Yesus yang harus kita peragakan di dalam hidup kita. Jadi kita tidak bisa bangga, ya saudara. Aku sudah Kristen, mati pasti masuk surga. Nanti dulu ya. Kemudian juga dikatakan dia dari suku Benyamin, suku pertama yang memerintah Israel secara keturunan. Saudara, dia juga bangga. Dulu nenek moyangku jadi pemimpin. Ya mungkin kita bukan bangga seperti itu. Ada kebanggaan lain yang kita dulu ya papa mamaku misalnya. Saudara, kan ada orang-orang yang dulu papa mamaku itu yang membantu pekerjaan Tuhan, yang membantu gereja. Saudara, apa artinya semua itu? Enggak ada artinya kan? Kemudian aku orang Farisi. Ya, aku ahli Taurat, ngerti firman, tahu firman. Ya kan? Orang Farisi kan hafal Taurat. Kita kalau cuma tahu firman, tahu Alkitab, enggak ada artinya juga. Ya. Kemudian juga dikatakan aku penganiaya jemaat, membela Tuhan. Kita juga sering kali berkata, kalau enggak ada aku gereja itu, ya kan? Atau kalau enggak ada aku si A yang pernah kita tolong misalnya, kita merasa bangga, kita merasa sudah berbuat baik kepada si A, si B, kepada gereja. Saudara, itu enggak ada artinya. Ya, kemudian juga dikatakan dia tidak melanggar hukum Taurat. Kita merasa hidup kita sudah it's okay. Padahal belum apa-apa. Sebab saudara, kita harus memiliki pikiran perasaan dari Tuhan Yesus. Gairah Tuhan Yesus yang ada di dalam hidupnya itu harus menjadi gairah kita. Gairahnya apa toh? Melakukan kehendak Bapa. Kita juga harus punya gairah melakukan kehendak Bapa, ya. Jadi supaya kita tidak salah di hadapan Bapa. Teladani Tuhan Yesus. Kemudian dia juga berkata, ya, punya masa depan. Kita punya masa depan. Langit bumi baru. Itu masa depan yang diberikan kepada kita. Tinggal kita mau raih enggak? Tinggal kita mau ambil enggak? Kan gitu. Tuhan Yesus berkata, aku pergi ke rumah Bapakku menyediakan rumah bagimu. Kalau itu sudah selesai, Yohanes 14 ayat 3, aku akan kembali kepadamu. Aku akan menjemput kamu. Dan ayo kita tinggal di sorga, di mana ada rumah kekal di sana. Saudara, masa depan kita bukan yang ada di dunia ini. Tapi banyak orang menggantungkan masa depannya dengan dunia. Iya kan? Dengan perkara-perkara dunia. Dengan hal-hal jasmani. Saudara, kita semua tahu kita harus terus sadar. Kita harus terus menaruh itu di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Bahwa masa depanku bukan di dunia ini. Masa depanku langit bumi baru. Ya, yang sering disingkat LB3. Saudara, ayo pindahkan masa depan kita ke sorga. Lalu saudara dikatakan juga dia dulu menganggap semua yang dimiliki itu adalah keuntungan. Sampai hari ini jujur saya belum bisa. Tante belum bisa, saudara juga belum bisa. Tapi saudara jangan kita berpikir apa yang aku miliki di dunia ini adalah keuntungan. Adalah keuntungan. Enggak saudara. Kalau semua hal jasmani, semua hal di dunia, perkara-perkara dunia yang kita miliki kita, itu adalah keuntunganku. Kita tidak akan pernah punya hati pindah ke sorga.
Sebab kita sudah nyaman dengan dunia. Kita sudah rasa enak tinggal di dunia. Saudara, hari-hari ini setan tidak membuat saudara untuk tidak boleh ke gereja. Tapi setan hari-hari ini membuat manusia kalau boleh tidak ada hubungan dengan Tuhan. Makanya ditawarkanlah dunia, diberikan dunia, hal-hal jasmani. Itu yang akan membuat kita, saudara, tidak ingat Tuhan. Ya. Apa yang kita miliki, saudara, bila dibanding kekekalan yang akan kita tinggal, itu enggak ada apa-apanya. Semua yang kita miliki itu akan kita tinggal. Yang kita bawa adalah kehidupan kita, perbuatan kita, waktu kita hidup baik atau jahat. Cuma dua kan? Kita sudah tahu kalau baik sampai sempurna, berkenan di hadapan Bapa, kita akan tinggal di sorga. Tapi kalau jahat, tidak seperti apa yang diinginkan oleh Bapa, kita akan tinggal di neraka. Ya saudara, saya ingin ajak saudara baca ini. Galati 2 ayat 20, yuk. Galati 2 ayat 20. Galatia pasal 2 ayat 20. Ya. Kita lihat hal-hal jasmani yang dimiliki oleh Rasul Paulus. Ketika dia bertemu Tuhan Yesus, maka saudara, dia katakan itu adalah sesuatu yang kuanggap rugi. Dengan kata lain, itu tidak ada artinya bila dibandingkan dengan apa yang sudah disiapkan oleh Bapa di sorga. Ayat 20 Galatia pasal 2. Yuk saudara, kita baca sama-sama ya. Galatia pasal 2 ayat 20. Sudah siap? Kita baca sama-sama. 2, 3. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi hidup dari Paulus sesudah dia bertemu dengan Tuhan Yesus, saudara, dikatakan dia mengikatkan dirinya dengan Tuhan. Kalau dulu dia mengikatkan dirinya dengan apa yang dia miliki, apa yang jadi kebanggaannya, apa yang dia punya. Waktu dia jadi orang Farisi, ya, belajar Taurat, tapi saudara, ketika dia ditemui oleh Tuhan, maka dia bisa berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi hidupnya Tuhan yang aku jalani. Dan aku hidup dengan iman, karena penurutan akan kehendak Bapa, kehendak Tuhan. Nah, saudara, dia mengikatkan diri kepada Tuhan. Saya tulis ini ya, terikat dengan Tuhan berarti merdeka. Saudara bisa, kira-kira bisa cerna enggak? Ketika kita terikat dengan Tuhan, kita merdeka dengan dunia. Kita bisa melepaskan dunia. Kita bisa menanggalkan hal-hal jasmani, hal-hal yang ada di dunia ini, ya, yang sekarang mengikat kita, iya kan? Sekarang kita masih terikat. Makanya saudara, ayo ikatkan diri kita dengan Tuhan. Ikatkan hidup kita dengan Tuhan. Hati kita dengan Tuhan. Saudara, supaya kita merdeka. Kita tidak mencintai dunia lagi. Walaupun dalam tanda kutip, saudara dan saya masih tinggal di dunia. Ya. Lalu saudara, kalau tadi kita terikat dengan Tuhan, berarti kita merdeka dari dunia, dengan dunia. Apa yang ada di dunia kita bisa. Tapi kalau kita merdeka dari Tuhan, berarti kita terikat dengan dunia. Merdeka itu kan lepas kan? Bebas. Kalau kita bebas ya dari Tuhan, kita tidak terikat dengan Tuhan, berarti saudara dan saya terikat dengan dunia. Saudara, ini loh. Rasul Paulus ketika dia bertemu dengan Tuhan, dulu dunia mengikat dia, kebanggaan yang dia miliki dia rasa itu sesuatu yang untung.
Tapi ketika dia mengikatkan diri dengan Tuhan Yesus, dia belajar hidupnya Tuhan, dia teladani hidupnya Tuhan, maka dia mengikatkan diri dengan Tuhan dan dia merdeka dari hal-hal dunia. Dia bisa lepaskan semua yang dia banggakan tadi soal keturunan Abraham. Sukunya adalah suku pertama yang memerintah. Dia adalah golongan Farisi. Dia membela Tuhannya. Walaupun itu salah ya saudara, karena pengertiannya memang salah. Kemudian dia tidak bercacat celah dalam hukum Taurat. Dia punya masa depan. Saudara, dia tidak merdeka dari dunia. Tapi ketika dia bisa lepaskan semua itu satu-satu di dalam hidupnya, dia terikat dengan Tuhan. Ayo saudara, ikatkan diri kita dengan Tuhan supaya kita merdeka dengan dunia ini. Melepas dunia ini. Jangan mengikatkan diri dengan dunia, karena kita tidak akan merdeka di dalam Tuhan. Ya saudara, ayo lepaskan kebanggaan-kebanggaan yang saudara dan saya miliki. Ada banyak hal, ya saudara bisa catat sendiri. Kebanggaan apa ya yang aku miliki? Hal-hal apa ya yang membuat aku merasa bangga? Ya, lepaskan. Sebab kebanggaan itu kelebihan yang kita miliki. Ya, kemudian kebanggaan juga ternyata dihubungkan dengan ketidaktaatan. Karena orang yang memiliki kebanggaan-kebanggaan biasanya orang sombong. Yuk saudara, kita mau merdeka dari dunia ini. Ikatkan diri saudara dengan Tuhan. Saya juga masih belajar. Kita semua belajar sama-sama, berjuang bersama-sama untuk melakukan kehendak Bapa. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Yuk, yang main musik.